Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Apa kabar anak-anak sekalian? Mudah-mudahan antum semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baik, di kesempatan kali ini Ustaz berikan amanah untuk menyampaikan tauhid yang berjudul mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak sekalian, pernahkah antum mendengar kisah Nabi Ibrahim? Nabi Allah yang mulia, yang kemudian dia digelar dengan nama Khalilullah. Kisah ini bermula tatkala Nabi Ibrahim kecil melihat sang ayahnya membuat patung. Lantas kemudian dia bertanya, "Patung apakah ini wahai ayah?" Kedua telinganya besar, bahkan lebih besar daripada telinga kita. Maka sang ayahnya kemudian menjawab, "Namanya Burkah, Tuhan daripada Tuhan." Kedua telinganya yang besar sebagai simbol kecerdasan yang luar biasa. Lantas Ibrahim alaihissalam kembali bertanya, "Siapakah yang menciptakan manusia, wahai ayah?" Ayahnya kembali menjawab, "Manusia, akulah yang membuatmu, dan ayah akulah yang membuatku." Maka Ibrahim kemudian bertanya, "Tapi aku pernah mendengar orang-orang berdoa, 'Wahai Tuhanku, kenapa engkau tidak memberiku anak?' 'Benar anakku,' jawab sang ayah. "Tapi Tuhan tidak melakukannya langsung. Dia membantu manusia. Oleh karena itu, manusia harus menunjuk kerendahan hatinya terhadap Tuhannya dengan memberikannya kurban." Maka Ibrahim kemudian terheran akan jawaban sang ayah. Maka lantas kemudian dia bertanya kembali, "Dari apa Tuhan-Tuhan itu diciptakan?" Maka sang ayah menjawab, "Dari kayu wahai anakku, yakni pelepah kurma. Dari kayu zaitun. Nah, kalau yang berhala kecil itu dari gading. Lihatlah, sangat indah bukan? Hanya saja patung ini tidak memiliki napas." Lantas Ibrahim kemudian menimpa jawaban sang ayah, "Kalau Tuhan tidak memiliki napas, artinya mereka tidak memiliki kehidupan. Bagaimana mungkin para Tuhan memberikan kehidupan sementara dia tidak memiliki kehidupan?" Mendengar jawaban sang anak tersebut, maka sang ayah marah kemudian menghukum Nabi Ibrahim AS. Nah, anak sekalian, kisah Nabi Ibrahim AS mencari Tuhan ini kemudian berlanjut tatkala dia sudah mulai beranjak remaja, di mana ketika itu kemudian dia melihat bintang yang bersinar terang di malam hari. Maka kemudian dia berkata, "Inilah Tuhanku, indah sekali." Tetapi anak sekalian, tatkala bintang itu hilang, ditutupi awan gelap, ketika itu dia mengatakan, "Ini bukan Tuhanku. Tidak akan mungkin Tuhanku mudah hilang seketika itu." Maka ketika dia kemudian kembali melihat bulan yang begitu terang sekali, sehingga kemudian mampu menerangi di malam hari, maka dia kemudian kembali berkata, "Inilah Tuhanku yang besar sekali, yang terang sekali, sehingga kemudian mampu membuat malam yang gelap ini menjadi terang." Lagi-lagi anak sekalian, ketika kemudian sang bulan ini terbenam, Ibrahim kemudian mengatakan, "Ini bukan Tuhanku. Tidak akan mungkin Tuhanku mudah terbenam." Maka terbit matahari yang besar, yang cahayanya sangat terik sekali. Maka kemudian Ibrahim mengatakan, "Inilah Tuhanku." Tuhan yang sangat besar sekali, Tuhan yang sangat panas sekali. Tapi kemudian ketika sore hari, ketika matahari tenggelam, maka kemudian matahari hilang, maka kemudian Ibrahim mengatakan, "Ini bukan Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku akan selalu ada dalam kondisi apapun." Nah, demikianlah anak sekalian kisah singkat daripada sosok Nabi Ibrahim alaihissalam. Kisah di atas Allah ceritakan dalam surah Al-An'am, yakni surah ke-6 ayat yang ke-76 sampai ke-78. Pertanyaannya anak sekalian, kenapa kita harus mengesahkan Allah Subhanahu wa taala? Ayo, ada yang tahu kenapa kita harus mengesahkan Allah Subhanahu wa taala?
Oke, setidaknya anak sekalian ada 3 alasan kenapa kita harus mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Atau kalau dalam istilah bahasa Arab itu, esa ini berasal dari kata tauhid, yakni wahada yuwahidu tauhidan. Sama artinya, yakni mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah dia merupakan inti daripada ajaran agama Islam. Kalau kemudian kita melihat pohon, ada akarnya, ada batangnya, kemudian ada buahnya, maka akar ini inti daripada pohon itu akar, maka akar ini merupakan tauhidnya, pondasinya gitu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-Ikhlas, ini surah yang ke 112, Allah mengatakan qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakan Muhammad, sungguhnya dialah Allah yang Maha Esa atau Ahad. Allah tempat meminta segala sesuatu. Allah tidak pernah beranak dan tidak pula pernah diperanakkan. Kemudian dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Itu yang pertama, anak sekalian. Kemudian alasan yang kedua adalah tauhid ini misi daripada para rasul. Oke, mulai dari Nabi Adam sampai kemudian ditutup dengan Nabi Muhammad SAW, maka misi mereka sama, visi mereka sama. Bagaimana kemudian seluruh manusia ini beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa kemudian sedikit pun menduakan atau mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian alasan yang ketiga daripada kenapa kita harus mengesahkan Allah adalah dia merupakan tujuan daripada kehidupan manusia. Inna solati wa nusuki wa mayahya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini ungkapan yang sering dan selalu kita sampaikan ketika kita melaksanakan sholat. Apapun itu sholatnya, kita selalu mengatakan inna solati wa nusuki wa mayahya wa mamati lillahi ta'ala. Artinya seluruh kehidupan kita, seluruh sikap dan perbuatan kita, maka orientasinya, tujuannya, yakni bagaimana kita bisa mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Bentuknya apa? Bentuknya ibadah, penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Artinya kecuali untuk menyembah Allah, untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Demikian anak Ustaz sekalian, materi yang bisa Ustaz sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurang Ustaz mohon maaf. Apabila ada kesalahan, Ustaz mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahalazim. Ustaz akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.